Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Pagi Pak, sehat Pak. Pagi Pak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Pak. Oke, sebelum kita mulai hari ini, alangkah baiknya kita sama berdoa. Saya minta untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Siap Pak. Mari teman-teman dan Bapak Ibu Guru, sebelum kita memulai pelajaran fisika pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing agar mendapatkan keberkahan dari ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai lagi, di GCR kalian ya sudah saya buatkan absensi atau presensi. Silakan kalian absen terlebih dahulu di GCR kalian. Jadi ini kalau saya perlihatkan, silakan kalian absenin dulu selama 30 detik. Kita lanjut dulu. Nah, untuk motivasi silakan coba kalian tonton dulu sebentar sambil kalian coba, nanti kalau ada yang masih mau absen silakan. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke apersepsi. Apa itu apersepsi? Jadi kalau bisa dibilang adalah kaitan nanti dengan materi yang akan kita pelajari. Oke? Nah, di sini ada pertanyaan. Ya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah di antara kalian pernah membuat magnet? Nah, kalau misalkan atau pernah melihat ya, jadi tidak membuat saja, apakah pernah melihat ya membuat magnet itu? Kemudian bahan apa saja dan caranya gimana nih untuk membuat magnet? Cara jawabnya tidak di sini. Ya, nanti coba kalian cek di menti.com, di situ sudah ada ya linknya. Kalian masuk ke dalam menti.com. Jadi sebagian besar sudah hampir 29 orang, 30 orang ini sudah menjawab, ibaratnya pernah tahu ya untuk berhubungan dengan magnet ini. Jadi ini adalah kompetisi dasar yang nanti kalian harus bisa tempuh di sini. Ini yang dasar aja. Pertama, kalian nanti akan dapat menganalisis fenomena ya induksi elektromagnetik ya. Jadi induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang selanjutnya adalah nanti kalian akan melakukan percobaan tentang induksi elektromagnetik dan kalian presentasikan nih ya. Jadi kalian harus presentasikan. Next, sekali lagi. Nah, tujuannya sekarang kita lihat nih tujuannya nih. Ini adalah tujuan pembelajaran yang nanti kalian akan tempuh hari ini. Kita masuk ke dalam flux magnet, atau kalau ada orang yang banyak yang bilang flux magnet. Di flux itu apa sih? Nah, nanti tinggal kita cek nih. Perhatikan, saya punya video lagi nih ya. Videonya nanti bisa kalian tonton, kalian pahami. Nanti saya akan coba bertanya di salah satu kalian ya, apa yang ada hubungannya dengan video ini, atau apa hubungannya yang ada dalam flux magnet ini. Siapa yang bisa menjelaskan sedikit dari video tadi itu mengenai fluxnya itu apa? Silakan. Siapa yo? Coba saya jelasin ya Pak. Oke, silakan Mas Harito, monggo. Dari ada ilmuwan namanya Michael Faraday, dia akhirnya ada nemuin teori yaitu flux magnet. Flux magnet itu bisa diartikan itu seperti banyaknya jumlah garis medan magnetnya gitu Pak. Nah, terus garis medan magnet itu berpengaruh pada satu bidang gitu Pak. Jadi kalau misalnya andaikan tadi bidangnya lurus, berarti garis medan magnet itu bisa nembus semua, tapi kalau dimiringin akan lebih dikit karena garis medan magnet itu lurus tapi bidangnya miring, jadi yang masuk ke bidang itu lebih sedikit. Apalagi kalau misalnya dibikin horizontal, jadinya sama sekali nggak ada yang kena gitu. Seperti itu. Terima kasih Pak. Saya artikan itu sudah betul ya tadi ya, dari Mas Harito dengan Mas Riki ya, itu sudah betul dong mengenai flux magnet. Jadi kalau bisa diartikan, ini mirip-mirip seperti ini. Jadi artinya adalah ini adalah ukuran atau jumlah ya medan magnet ya. Medan magnet itu kan simbolnya B ya kemarin ya, yang melewati luas penampang tertentu ya. Jadi luas permukaan tertentunya, jadi harus melewati ya. Kalau tidak melewati, dia hanya namanya garis gaya doang ya. Fluxnya ini dirumuskan dengan B A cos theta. Jadi B itu adalah medan magnet ya, atau induksi magnet, satuannya WB per meter persegi atau Tesla, sama aja ya. Ya, A-nya berarti luas ya. Nah, fluxnya ini lambangnya ini nih. Ya, jadi ada lambang fluxnya. Satuannya WB. WB itu apa? WB itu apa? Weber. Weber.
Theta berarti sudut antara B terhadap garis N. Kalau soalnya seperti ini, nih saya langsung ke soal dulu. Jadi sudutnya berapa? 0. 0 berarti. Oke. Nah, kita masuk ke dalam hukum Faraday. Siap? Sebelumnya saya sudah bagi kelompok ya. Lihat di GCR kalian, kelompoknya sudah ada. Sudah dicek belum? Sudah, Pak. Jadi, kalian bersama kelompok ya, nanti akan melakukan eksperimen. Kalian mencari hubungan ya, dan menganalisis besaran yang ada pada eksperimen hukum Faraday. Nanti teknisnya gini. Saya sudah bagi atau sudah buat room breakout ya, sesuai dengan kelompoknya. Kalian masuk ke situ. Caranya adalah nanti tinggal kalian gerakan saja. Gerakan magnet ini ke dalam kumparannya, jangan ke atas, jangan ke bawah, tapi melainkan ke dalam kumparannya. Ya. Kemudian kalian lihat lagi petunjuknya. Apa yang harus kalian amati di dalam percobaan ini? Itu ada di dalam LKPD. Ini tabel pengolahan datanya. Nanti tinggal kamu isi aja sesuai dengan pengamatan kalian. Silakan kalian masuk ke room breakout kalian masing-masing. Silakan. Dipandu lagi. Saya pengen lihat dulu bagaimana nih. Tadi cara kerjanya gimana coba tadi sesuai dengan LKPD-nya. Siapa yang mencoba jelasin? Saya pengen dengerin dulu. Takutnya salah. Jadi kan sesuai LKPD-nya, kita tuh masukin magnetnya itu gerakin ke dalam kumparan itu. Jadi ada tiga gerakan gitu. Yang pertama diam, lambat, sama cepat. Nah tadi kita baru sampai ini sih Pak, yang lambat gitu. Oke, nanti ada pertanyaan nggak? Ada sih Pak. Nggak ada ya. Nanti coba kalian ikutin saja sesuai dengan prosedur yang ada di LKPD-nya. Coba nanti kamu jawab juga ya itu ya. Iya Pak. Nanti kesimpulannya boleh kamu coba cari referensi, boleh di mana aja. Yang penting sesuai dengan praktikumnya. Ini sudah semua Harito? Sudah Pak. Sudah semua? Pak. Sudah selesai? Sudah Pak. Sudah kamu dapat kesimpulannya apa dari praktikum tadi? Sudah Pak. Tidak ada masalah? Aman Pak. Semoga benar nanti. Silakan kalian kembali ke room utama aja, nggak apa-apa. Sambil menunggu yang lainnya. Sambil mempersiapkan hasil presentasi kalian. Oke? Sekarang yang maju terlebih dahulu. Silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Siapa kelompok 3? Ayo. Saya Pak, kesimpulannya itu karena percobaan Faraday itu tentang menentukan besarnya GGL induksi. Maka GGL induksi itu sendiri bergantung pada kecepatan batang magnet dan semakin banyaknya lilitan pada kumparan, semakin besar juga GGL induksi yang dihasilkan. Seperti perubahan flux magnetik setiap saat, maka besar GGL induksi juga mengikuti perubahan dan juga bergantung pada jumlah lilitan pada kumparan. Oke, kita beri applause dulu buat kelompok 3. Oke, kita beri applause dulu, silakan. Ayo. Ya, sudah keren ya, sudah cukup baik untuk melakukan presentasi dan mencoba tadi jawaban tanggapan dari kelompok yang lainnya. Oke, yang lainnya silakan. Siapa yang berani maju presentasi? Saya kasih poin nanti. Tanpa disuruh, siapa yang mau duluan? Kelompok 1 boleh nggak Pak? Kelompok? 1. Kelompok 1 boleh, silahkan, ayo, monggo. Untuk kesimpulannya, kami dapatkan bahwa sebuah magnet batang yang digerakkan dalam kumparan akan menimbulkan arus listrik. Nah, arus listrik sendiri ini ditimbulkan melalui fenomena yang disebut gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Jika gaya magnetnya diperkuat, maka tegangan yang ditimbulkan akan semakin besar, dan apabila laju magnet atau laju perubahan medan magnet ini diperbesar, maka tegangan yang ditimbulkan semakin besar. Nah, semakin besar lilitan ini juga maka semakin besar juga tegangannya. Oke, sekian dari kami. Ada yang mau ditanggapi? Sudah satu orang ya, karena waktunya sudah 9.30, sekitar 15 menit lagi kita akan selesai. Berarti kita cukupkan saja untuk presentasi hari ini. Kita beri applause dulu untuk kelompok 1, terutama untuk Raina dan teman-teman. Oke, kita beri applause dulu. Artinya apa di sini? Ya, bahwa di dalam hukum Faraday itu kan kita dapat perumusan ya, di mana persamaannya itu didapat bahwa ya epsilon, ya ini lambang epsilon ya, bukan E ya, sama dengan min N, ya delta fluxnya dibagi dengan delta T. Nah ini adalah rumusan atau persamaan dari si GGL-nya. Suatu kumparan memiliki 100 lilitan, ya perubahan flux magnet pada kumparan persamaan. Nah ini ada persamaan waktunya nih, persamaan flux terhadap waktunya adalah T pangkat 2 T pangkat 2 min 4T.
GGL induksi yang dihasilkan pada saat T 2 second sebesar berapa volt? 4. Berarti di sini ada dapatnya berapa? 400. Terus Oh, nah inilah adalah salah satu contoh soal yang tipikalnya HOTS kalau bagi saya. Simpulannya kita bareng-bareng. Tadi apa yang bisa kamu simpulkan? Kalau menurut dari kelompok 1 apa kesimpulannya tadi? Berbanding lurus Pak, kayak semakin banyak lilitannya maka semakin besar pula tegangannya. Stop dulu. Apa? Satu dulu aja. Apa tadi dibilang? Semakin banyak jumlah lilitan, semakin besar juga tegangan yang dihasilkan. Oke, lilitannya sebanding dengan GGL-nya ya berarti ya tegangannya. Iya, berbanding Oke, lurus. cukup. Kelompok 2. Apa kesimpulannya tadi? Salah satunya apa lagi? Ya, Pak, kelompok 2. Kalau dari kelompok 2 kecepatan gerak magnet itu berpengaruh sama GGL juga, Pak. Oke, kecepatan gerak magnetnya ya. Iya, Pak. Oke. Kelompok 3. Kan tadi coba kita tangkap begini. Jadi besar GGL induksi itu bergantung pada apa? Kecepatan gerak batang magnet. Sama tuh kayak tadi ya, yang tadi disebutkan itu. Ya, dalam hal ini terjadi perubahan flux magnet pada setiap saatnya. Jadi, dia bilang apa? Kecepatan gerak magnetnya. Oke, lanjut. Besar GGL induksinya bergantung pada jumlah lilitan. Nah, betul tadi tuh dari yang pertama tuh, Mas Riki ya. Jadi GGL itu dipengaruhi oleh jumlah lilitannya juga. Oke. Dan sehingga didapat persamaan ini. Karena kita berbanding dengan GGL itu sebanding dengan N dan sebanding dengan. Nah, ini kalau dalam bahasanya itu adalah perubahan kecepatan flux namanya. Perubahan kecepatan fluxnya ya, diakibatkan oleh gerakan yang cepat tadi. Yang selanjutnya adalah soal latihan. Soal latihan ini ya, itu ada di dalam modul. Ya, nanti ini akan saya berikan. Soal latihan-latihan ini coba kalian nanti kerjakan sebagai tugas 5 kalian. Jadi ada 4 soal yang nanti coba kalian kerjakan sesuai dengan perumusan yang tadi. Nah, sekarang refleksinya gini. Saya refleksinya pakai Educandy. Ada yang tahu ini nggak? Permainan ini nggak? enggak, Pak. Nggak ada yang tahu. Oke, nih coba saya klik gini. Tampilannya seperti apa sih? 3, 2, 1. Ayo, Arito, apa tuh? Induksi elektromagnetik itu, Pak. Induksi elektromagnetik. Oke, good. Oke, Next, hoki. ayo lanjut. Flux magnetik yang di GGL induksi, bukan, Pak? GGL induksi. Oke, good. Lanjut. Oh, jumlah garis flux. Hah? Flux. Jumlah garis flux. Oke, good. Satu lagi. Faraday lah, Pak. Michael Faraday. Oke. Sudah. Betul semua Harito. Tepuk tangan dulu nih buat Harito, nih keren nih. Tepuk tangan dulu. Mantap Harito. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah saya memberikan reward untuk kelompok yang tadi sudah maju saja. Tulis poin 10 untuk yang menanggapi dan 20 poin untuk yang melakukan presentasi. Untuk selanjutnya, ya, saya rasa sudah cukup ya. Nanti coba kalian pelajari kembali untuk materi yang depan. Karena tadi kan di awal kan ada tanda minus tadi ya di rumusan ya. Nah, itulah yang nanti akan sebagai pembahasan di minggu depan. Kenapa sih bisa minus ya? Atau kalian coba baca mengenai hukum Lenz. Ya, coba kalian pelajari dulu dengan hukum Lenz nanti. Oke? Jangan lupa kalian pelajari itu, jangan lupa tugas-tugasnya kalian kerjakan juga. Sudah waktunya udah jam 9:15. Silakan ditutup kembali oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Marilah kita berdoa kembali agar ilmu yang kita dapat tadi supaya bisa kita terapkan pada sehari-hari. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan ilmu yang tadi saya sampaikan atau kalian cari bisa bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf jika memang ada salah kata ya. Jaga terus kesehatan kalian ya. Tetap menerapkan 5M ya, jangan sampai salah. Nanti sampai ketemu lagi di PTM di hari Jumat nanti, karena di hari Jumat kalian ada PTM. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat semuanya.